Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Azifa Zahrianis kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Senin 10 Juli 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi KP untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Polres Tanjung Balai berhasil menggagalkan pengiriman 18 calon pekerja imigran ilegal Indonesia ke Malaysia yang disembunyikan di sebuah hotel di kota Tanjung Balai. 3 orang termasuk agen, perekrut, dan bagian pemberangkatan diamankan petugas. 18 orang calon pekerja imigran ilegal Indonesia ke negeri jiran Malaysia berhasil digagalkan tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Mapolres Tanjung Balai. 8 orang calon PMI ini diamankan dari sebuah hotel di kota Tanjung Balai sebelum diberangkatkan menggunakan jalur laut. Selanjutnya ke-18 orang tersebut langsung diamankan dibawa ke Mapolres Tanjung Balai untuk dilakukan pendataan. AKBP Ahmad Yusuf Afandi, Kapolres Tanjung Balai mengatakan 3 orang penjaring tenaga kerja ilegal juga turut diamankan oleh petugas dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, yakni sebagai perekrut, agen penyalur, serta bagian pemberangkatan. Tindak pidana perdagangan orang di mana 3 tersangka yang telah kita amankan akan memberangkatkan 18 orang calon pekerja migran Indonesia secara ilegal, yaitu tanpa didukung oleh dokumen maupun tata cara pemberangkatan secara benar. Jadi mereka ini jalur belakang istilahnya. 3 orang ini mereka itu berlaku sebagai agen yang pertama, kemudian perekrut, dan yang ketiga adalah pemberangkat, pertanggungjawaban untuk pemberangkatan. Selanjutnya, para pekerja imigran ilegal yang terdiri dari berbagai provinsi ini diserahkan ke Dinas Ketenagakerjaan sebelum dikembalikan ke daerah asal. Sedangkan 3 tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Balai. Polisi menghimbau kepada calon pekerja imigran agar memilih jalur resmi pemerintah demi keselamatan dan perlindungan selama bekerja di luar negeri. Kita ke Kabupaten Nias, pemirsa. 100 km ruas jalan provinsi di 4 kabupaten kota di Pulau Nias rusak parah menyebabkan sulit dilalui kendaraan. Sejumlah titik jalan amblas dan berlubang membuat pengguna jalan dan kendaraan sulit melintas, bahkan kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Titik terparah berada pada ruas jalan penghubung antar Kabupaten Nias Barat dan Gunung Sitoli, serta Nias Utara dan Kabupaten Nias. Ruas jalan kilometer 27 kawasan Fadoro, Hunogoa, Kecamatan Hilirangkai, semakin parah kondisinya saat daerah itu diguyur hujan. Lokasi ini merupakan bekas longsoran tanah dan amblas pada penghujung tahun lalu. Penanganan darurat yang dilakukan belum maksimal, seperti pemasangan batang kelapa sebagai gambangan lapisan jalan yang kerap mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Bahkan pada ruas jalan ini dikeluhkan para pengendara karena lampu penerangan yang kurang memadai. Warga juga menyebut akibat sejumlah jalan penghubung antar kabupaten kota tersebut rusak parah. Sejumlah harga kebutuhan pokok melonjak tinggi karena akses transportasi yang sulit. Yang kami hadapi di sini itu perjalanan ini, salah satunya jalan inilah tidak bisa dilewati kendaraan. Sudah lama sekali. Inilah jalan yang paling sulit untuk dilewati. Ya, ini tadi rencana mau kemana, Pak? Ini dari Nias Barat ke Gunung Sitoli. Selain terganggunya akses ekonomi warga di sejumlah kawasan terisolir dan akses transportasi lumpuh saat adanya kendaraan-kendaraan besar yang terperosok di jalan-jalan amblas. Data dari pihak kepolisian, tidak jarang kecelakaan lalu lintas terjadi akibat ruas jalan yang berlobang dan tergenang air membuat pengguna jalan terganggu. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah diminta segera merealisasikan program pembangunan multi-years di daerah itu sehingga perbaikan infrastruktur jalan memadai.
Pemirsa, Hendarwati terlapor atas dugaan pencurian serta suaminya terlapor pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan PT Sido Jadi diperiksa penyidik Mapolres Firdaus selama 5 jam. Hernawati dan suaminya didampingi kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Deli Serdang saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dari Polsek Firdaus. Kurang dari 5 jam, Hernawati diperiksa penyidik perihal pencurian yang dilakukan serta perampasan handphone milik security PT Sido Jadi. Pada prinsipnya, Hernawati mengatakan pada penyidik bahwa dirinya bersama anaknya hanya mengambil sisa panen ubi di PT Sido Jadi untuk bertahan hidup. Terkait handphone yang diambil, dilakukannya karena ia merasa kesal sepeda motornya ditahan security PT Sido Jadi. Dedi Suheri selaku kuasa hukum Hernawati merasa heran dengan cepatnya proses laporan dari pihak PT Sido Jadi ditindaklanjuti oleh pihak Polsek. Sebab laporan pihaknya atas dugaan penganiayaan yang dilakukan PT Sido Jadi terhadap anak Hernawati belum juga ditindaklanjuti. Padahal pihak Hernawati yang pertama membuat laporan polisi. Mereka berharap agar keadilan bagi siapapun sama kedudukannya di mata hukum. Bu ini dan bapak ini dilaporkan oleh centeng kebun tersebut langsung 1 hari laporan tanggal 5 Juli 2023, panggilan juga tanggal 5 Juli 2023. Kita melihat hal ini cukup instan. Sedangkan kita juga melaporkan di Polres Serdang Bedage atas penganiayaan oleh centeng kebun tersebut terhadap anak di bawah umur. Kita melapor tanggal 3 kalau tidak salah, tanggal 4 Juli 2023. Namun belum berjalan. Setelah kita konfirmasi, masih prosedur disposisi. Sementara itu Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta mengatakan semua warga negara sama haknya di depan hukum. Ia berjanji akan mengedepankan perdamaian atas kasus tersebut sehingga kasus dapat diselesaikan lebih objektif. Kita ke Deli Serdang, pemirsa. Warga Desa Bakan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dihebohkan dengan ditemukannya sesosok bayi laki-laki di dalam semak belukar. Dalam video amatir yang direkam warga, bayi laki-laki tersebut ditemukan dalam kondisi tidak berpakaian dan kotor. Peristiwa penemuan bayi ini terjadi pada Sabtu dini hari. Suara tangisan bayi terdengar dari dalam semak-semak di belakang rumah warga di Dusun 2, Desa Bagan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Warga membawa kepala dusun untuk melihat asal suara dari tangisan bayi tersebut setelah dilihat ternyata sosok bayi laki-laki tanpa busana. Fitri, salah seorang warga yang pertama kali mendengar suara bayi itu mengatakan ia memberitahukan kepada suaminya ada suara bayi menangis dari arah semak-semak di belakang rumah. Namun sang suami tidak yakin akan suara bayi itu dan suara itu ditemukan keras didengar pada saat sang suami berada di dapur rumah. Untuk meyakinkan suara bayi itu, mereka kemudian melaporkannya kepada kepala dusun. Saat diperiksa, ternyata benar tangisan tersebut adalah bayi dalam kondisi tidak berpakaian dan tali pusar bayi masih menempel seperti bayi yang baru dilahirkan. Mendengar jam 7:30, nggak percaya suami. Sampai jam 9 mendengar. Nggak juga percaya suami. Pikir suami ke dapur lah suami tadi. Dengarnya panggilnya lah kebapaan. Dipanggilnya kebapaan tadi. Nah terus lah dipanggil bapak, panggil ini. Semua mau dengarnya. Pikir anak orang halus. Itu mendengar suaranya seperti apa? Mendengar suara apa, Bu? Macam suara anak bayi nangis baru lahir. Dr. JK Puskesmas Rawateda Pantai Labu membenarkan pada saat bayi dibawa ke puskesmas dalam kondisi masih banyak terdapat lumpur dan kemudian dibersihkan oleh bidan. Babinsanya, Bang, sore-sore mereka tuh duduk di situ dekat ditemukan si bayi ini. Kayaknya nggak ada kejadian apa-apa. Tapi pas waktu waktu mulai gelap, nah tuh jadi warganya, Abang udah nanya ke Bang Serdang belum ya? Udah. Jadi tengah malam dibawa kemari sekitar jam 1 malam. Jenis kelaminnya apa ya? Laki-laki. Laki-laki ya. Beratnya 2.300 gram. Panjang? Panjangnya 46 cm. Kapolsek Pantai Labu Ibtu Marwan mengatakan telah memeriksa sejumlah saksi setelah ditemukannya bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut.
Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi seputar haji. Tetaplah bersama kami. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Informasi pertama dari informasi haji, pemirsa. Rombongan jemaah haji khusus asal Sumatera Utara tiba di tanah air. Mendarat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang setelah melaksanakan sejumlah tahapan haji di Tanah Suci. Jemaah haji khusus Siar Tour tiba di Bandara Kuala Namu Minggu siang disambut dalam suasana haru dan bahagia oleh sanak keluarga. Puluhan jemaah haji khusus dan furoda asal Sumatera Utara berangkat ke Tanah Suci difasilitasi penyelenggaraan haji dan umroh Siar Haramain International Wisata. Dimulai dari manasik, persiapan pemberangkatan, pelaksanaan rukun haji di Tanah Suci, hingga kembali ke tanah air. Kelompok jamaah haji khusus dipimpin oleh Reza Fahlepi mengatakan dengan pembekalan bimbingan yang diberikan, seluruh tahapan haji yang wajib dan sunnah berjalan dengan baik selama di Tanah Suci. Untuk pelayanan bagi jamaah haji ini tentunya memiliki perhatian khusus bila dibandingkan haji reguler, diantaranya fasilitas yang nyaman serta memberikan kemudahan. Total semuanya 77, kami tiba di Jakarta kemarin, 25 stop di Jakarta dan kami menginap di Jakarta dan hari ini tiba sebanyak 50 orang. Alhamdulillah semua jemaah sehat dan jemaah semua pada senang. Semua servis yang kami kasih kepada jemaah alhamdulillah memuaskan. Kami berharap semoga apa yang didapat oleh jemaah mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Para jemaah haji khusus mengakui pelayanan penyelenggara haji Siar Tour sangat memuaskan hingga mendapatkan kenyamanan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Ibadah semua rangkaiannya dengan lancar, dengan tenang, dengan kusuk, dan tidak ada yang masuk rumah sakit alhamdulillah satupun. Ini juga terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh PT Siar kepada para jemaah. Ini semuanya merasa puas, merasa senang. Saya sendiri juga secara pribadi mengatakan bahwa Siar memang luar biasa pelayanannya. Dan terbukti langsung direkturnya juga turun tangan langsung dalam ikut rombongan jemaah haji ini, Pak Reza. Ya. Sebagai salah satu penyelenggara haji khusus yang dipercaya pemerintah, Siar Tour siap memberikan pelayanan dengan amanah, mewujudkan impian umat muslim menjadi haji yang mabrur. Pemirsa, suasana haru mewarnai kedatangan 288 jemaah haji dan petugas haji daerah Kloter 3 Kabupaten Asahan, Embarkasi Medan saat disambut keluarga di Gedung Tahfiz Kisaran. Meski sempat mengalami kendala, namun seluruh jemaah haji kembali dengan selamat. Tangis haru dan bahagia mewarnai kedatangan jamaah haji Kabupaten Asahan saat tiba di Gedung Tahfiz Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Kedatangan jamaah haji disambut oleh pemerintah Kabupaten Asahan. Keluarga para jemaah haji memadati lokasi untuk bertemu keluarga mereka yang baru saja tiba. 288 jamaah haji sampai dengan selamat meski sempat mengalami kendala kecelakaan bus yang beruntun. Selanjutnya, jamaah haji Kloter 3 Embarkasi Medan dibawa menggunakan 7 bus dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Alhamdulillah hari ini jemaah haji Kabupaten Asahan yang termasuk 63 kembali ke tanah air dalam ini Kabupaten Asahan, di mana keberangkatannya berjumlah 188 orang, namun sampai hari ini tidak ada kendala, kembali semua ke Asahan. Walaupun tadi ada kita dengar kendala-kendala ketika dari asrama haji menuju Asahan, tapi tidak ada kendala yang berarti dan mudah-mudahan semua yang sampai ke Asahan dalam keadaan sehat. Jamaah haji yang tiba ini adalah gelombang pertama dari 3 gelombang. Usai diterima oleh pemerintah kabupaten, selanjutnya jamaah haji dijemput oleh pihak keluarga.
Sementara itu pemirsa, 4 bus rombongan jamaah haji asal Asahan yang akan kembali ke daerah asal mengalami kecelakaan tabrakan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Meranti Asahan. Sejumlah penumpang dibawa menggunakan ambulan. 4 bus rombongan haji asal Asahan mengalami tabrakan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Meranti Asahan, Sumatera Utara. Seluruh jamaah haji penumpang bus panik dan langsung dievakuasi keluar bus. Akibat kecelakaan tersebut, bus mengalami rusak berat di bagian kaca depan. Dan kecelakaan bus rombongan jamaah haji terjadi ketika sebuah bus datang dari arah berlawanan hingga membuat bus rombongan jamaah haji terpaksa berhenti mendadak hingga terjadi kecelakaan yang tak terhindarkan. Saya posisi bus nomor 2. Nah, jadi yang kita dapat informasi dari bus 1, ketika patwal sudah keluar, itu ada mobil yang tiba-tiba masuk yang akhirnya bus pertama itu tidak bisa menghindari, sehingga dia harus rem mendadak. Nah, ini yang berakibat kepada bus berikutnya menjadi tabrakan beruntun. Ada berapa mobil Bang yang terlibat tabrak beruntun rombongan? Kira 4. Ada. Untuk langsung melanjutkan perjalanan jamaah haji langsung dievakuasi pengguna mobil lain, sedangkan korban trauma dan luka ringan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi pilihan rakyat. Pemirsa, 18 partai politik telah menyerahkan dokumen perbaikan Bacalek DPRD Kota Medan ke KPU. KPU Kota Medan telah menutup layanan penerimaan dokumen Bacalek DPR Kota Medan pada Minggu malam. KPU Kota Medan telah membuka layanan penyerahan dokumen perbaikan Bacalek dari masing-masing partai politik sejak 26 Juni hingga 9 Juli 2023. KPU Kota Medan memberi waktu kepada masing-masing partai politik untuk memperbaiki dokumen persyaratan Bacalek DPRD Kota Medan. Penyerahan perbaikan dokumen Bacalek DPRD Kota Medan terkait banyaknya dokumen Bacalek dari masing-masing partai politik belum memenuhi syarat. Selain melengkapi dokumen perbaikan yang belum memenuhi syarat, partai politik juga menyerahkan dokumen perbaikan lainnya seperti pergantian Bacalek DPRD Kota Medan yang memiliki data ganda atau berpindah daerah pemilihan. Dalam masa verifikasi dokumen perbaikan Bacalek DPRD Kota Medan, status akhir yang akan ditetapkan adalah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Petugas Helpdesk KPU Kota Medan melayani secara akomodatif dalam melayani tahapan perbaikan dokumen tersebut. Tahapan perbaikan dokumen Bacalek tersebut berjalan lancar melalui aplikasi Silon. Komisioner KPU Kota Medan Divisi Teknis Penyelenggaraan Muhammad Rinaldi Khoir mengatakan telah menerima perbaikan dokumen Bacalek DPRD Kota Medan dari 18 partai politik. Sementara itu pemirsa, pada hari terakhir perbaikan dokumen, KPUD Serdang Bedagai telah menerima pengajuan perbaikan dokumen persyaratan calon dari 7 parpol yang telah melakukan perbaikan kembali. Sementara 11 parpol lain masih ditunggu hingga malam nanti. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Ardiansyah Hasibuan kepada awak media di hari terakhir masa perbaikan dokumen. Hingga pukul 15 kemarin, terdapat 7 parpol yang telah melakukan perbaikan secara menyeluruh, yaitu PDI Perjuangan, PKB, Partai Demokrat, PAN, P3, Partai Nasdem, serta PKS. Sedangkan 11 partai lainnya masih diupayakan untuk berkoordinasi dengan pihak pendamping partai. Penyerahan perbaikan dokumen Bacalek akan diterima hingga pukul 23:59 malam ini. Ardiansyah menambahkan, jika di hari terakhir parpol tidak melakukan perbaikan, maka dapat dipastikan parpol tersebut tidak memenuhi syarat dalam pengajuan daftar Bacalek.
Dari 18 parpol yang telah mendaftarkan bacaleknya, terdapat 2 partai yang belum mengkonfirmasi akan melakukan perbaikan dan belum dapat dipastikan kehadirannya ke kantor KPU. Sementara bagi parpol yang bacaleknya tidak memenuhi syarat atau TMS, maka KPU memberikan kesempatan untuk mengganti di tahapan pencermatan daftar calon sementara yang dibuka pada tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus 2023 mendatang. Di sorotan lainnya, pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk melestarikan budaya guna mengangkat kearifan lokal. Di antaranya melaksanakan rangkaian kegiatan lomba vokal dan busana karo dengan persyaratan masing-masing peserta berusia 50 tahun ke atas yang diselenggarakan saat perayaan kemerdekaan Indonesia. Pelestarian budaya dan seni memiliki peranan penting dalam membangun sumber daya manusia dan pembangunan daerah sebagai identitas suatu bangsa. Seperti halnya masyarakat Karo yang tergabung dalam Ikatan Alumni Mahasiswa Karo Universitas Sumatera Utara. Di hadapan para awak media memaparkan akan melaksanakan pagelaran lomba nyanyi dan busana Karo pada bulan Agustus 2023 mendatang. Menjadi ketertarikan tersendiri dalam pagelaran lomba tersebut yang mana setiap peserta diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dengan batas usia di atas 50 tahun ke atas dilaksanakan di Gedung Pancasila Kampus USU. Ketua Panitia Festival Nyanyi dan Busana Karo, Rita Syarvita, mengatakan peserta lomba diikuti seluruh lapisan masyarakat dengan usia 50 tahun ke atas, membuktikan alumni mahasiswa Karo eksis dalam pelestarian budaya. Jadi di sini kita juga menghimbau kepada para alumni yang sudah bekerja dimanapun berada, mari bergabung, kita tetap menerima tanpa ada batasan. Jadi kita ini pun di lomba ini sebenarnya tidak ada batasan suku agama. Jadi lintas suku, lintas agama. Yang penting hanya 50 tahun ke atas. Untuk program ini kita harapkan juga continue untuk selanjutnya. Bagi masyarakat yang berminat mengikuti pagelaran lomba vokal dan busana pengantin Karo dapat mendaftarkan di The Givikupi, Jalan C.A. Sahan Medan yang harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan dengan menjadi agenda tahunan dilakukan demi pelestarian budaya serta meningkatkan silaturahmi. Demikian juga ya dengan teman-teman atau stakeholders yang lain, kita berharap berkontribusi untuk mensupport full sehingga acara lomba festival nyanyi Karo dan lomba festival berbusana Karo ini sukses dan menjadi agenda tahunan harapan kami dari program IAMAKA USU. Informasi yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ziva Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.